Salam teman-teman, senang bisa berjumpa lagi di Terbitlah Terang. Terima kasih untuk tetap bersama kami. Kami masih ingin melanjutkan ya obrolan kita tentang intelektual. Kita sudah bicara tentang hakikatnya pada 2 episode yang lalu, kemudian kita bicarakan juga upayakan untuk mengenali mengapa di Indonesia kok belum tercapai cita-cita intelektual tersebut. Jadi kita sudah mencoba mengenali beberapa yang mungkin jadi akar masalahnya, ya sistem sosial kita, kemudian keterbatasan dari para intelektual di dalam ekosistem kerjanya, begitu yang membuat pengetahuan itu belum berkembang seperti yang kita harapkan, bahkan di sana sini malah terkesan menyusut. Menyusut itu kan sesuatu yang kita proyeksikan terhadap waktu ya, seperti nilai maunya berkembang terus dengan waktu, tetapi bahwa dia tidak berkembang dengan waktu itu menjadi devalue begitu. Jadi pengetahuan sendiri maupun perannya di dalam masyarakat itu tidak kita lihat berperan penting di dalam kemajuan Indonesia. Nah, jadi dalam podcast kali ini, teman-teman, kita mau coba memikirkan strategi untuk menanggulangi masalah tadi sambil menyadari bahwa dunia kita makin kompleks ya, bahwa tantangannya bukan hanya semakin banyak tapi semakin beragam. Sedemikian sehingga para intelektual pun harus menyadari bahwa apa yang menjadi amanahnya itu pun ikut menjadi berat begitu. Nah, jadi kali ini kita mau coba memikirkan strategi yang tentunya mungkin sebagian sudah diejawantahkan lewat praktek-praktek atau ide yang datang dari praktek-praktek pengalaman-pengalaman begitu. Tapi juga bisa sesuatu yang mungkin baru tercetuskan ya, baru dalam level gagasan. Jadi saya pikir saya mau undang tim Terbitlah Terang ini untuk mencoba, karena dengan ini harapannya nanti teman-teman pendengar itu bisa membantu ya dengan bertukar pikiran lebih lanjut lewat blog kita, lewat forum-forum komunikasi kita. Saya boleh mulai dulu dengan Mbak Dami. Mbak Dami sebagai intelektual tentu saja, tapi juga sebagai dosen, sebagai peneliti yang ruang lingkupnya ada di sains mungkin ya, utamanya, tetapi sains yang juga berkenaan dengan masyarakat, bisa lewat pangan, bisa lewat lingkungan hidup. Mbak Dami lihat apa sebagai kesempatan untuk membangun strategi menjawab apa yang kita kenali sebagai masalah kemarin ini. Oke. Jadi ini kita ngomong strategi ya. Strategi ke depan untuk bagaimana membangun masyarakat intelektualisme di Indonesia. Oke. That's heavy. Saya banyak mikir serangga, jadi mikir serangga apakah bisa jadi seorang intelektual? Seorang, dia kan serangga, nggak usah jadi orang ya. Oke. Just thinking out loud. Dalam kehidupan saya banyak berinteraksi dengan petani-petani. Dan kemudian saya juga memang karena aktif di beberapa proyek yang berkaitan dengan Pemda, ya, kabupaten, provinsi gitu. Saya melihat, pertama-tama isu lingkungan hidup dan pertanian ini ya. Lingkungan hidup itu bagian dari sehari-hari kita lihat ya. Kalau ada kebakaran hutan, ada polusi, itu kita langsung bisa impact karena kita sesak nafas dan sebagainya. Pangan, of course, kalau kita nggak makan kita kelaparan ya. Jadi saya melihat bahwa kita-kita yang bergerak di lingkungan hidup maupun di pertanian itu sebetulnya memiliki kesempatan banyak untuk membangun jiwa intelektual ini
dalam setiap derap langkah kita. Ketika kita banyak berinteraksi dengan pemerintah, dengan sendirinya kemudian kita bisa melakukan dialog-dialog ya. Kita bisa membantu pemerintah untuk memahami kaitan antara misalnya kebijakan dan impact-nya kepada alam, kaitan antara kebijakan yang dijalankan atau policy yang dikeluarkan ya, dan impact-nya kepada kesejahteraan petani ya. Dulu pernah ada contoh ya, pemerintah itu membagi net itu tahu kan ya, net jaring ya, kepada petani-petani. Jadi dibagi gitu, maksudnya supaya hamanya nggak menyerang. Udah dikasih ditutup aja nih, biar nggak ada hama yang makan tanaman. Nah terus memang benar katanya. Jadi kalau nggak salah waktu itu tanaman tomat cabai saya lupa lah. Tapi setelah dibagi memang tidak serangan hama, tapi ternyata tanamannya tidak berbuah. Oh, kenapa nggak berbuah? Lebahnya nggak datang. Padahal lebah itu kan penyerbuk. Nah ini kesempatan ya untuk menjelaskan kepada semua, termasuk pada pemerintah, bahwa kebijakan itu nggak bisa top down dan satu perspektif. Oh ada hama makanya ditutup ini, karena ternyata penyerbuknya nggak datang, lebahnya nggak datang, petaninya nggak panen gitu. Nah jadi kesempatan itu sebetulnya cukup banyak kalau kita sendiri dari perguruan tinggi kita cukup jeli untuk melihat kesempatan itu dan kemudian menyampaikannya baik kepada petani maupun kepada pengambil keputusan itu. Kalau boleh saya sedikit kembali ke Mbak Dami sebentar saja, bahwa di akademia itu kita punya keleluasaan untuk mengerjakan riset kan ya. Jadi misalnya tadi ada parameter yang terlupakan berarti kan ya. Jadi si pollinator ini dilupakan gara-gara fokus ke hama begitu. Nah, jadi salah satu yang bisa dikerjakan oleh akademi adalah membuat eksperimen, model apapun juga, riset begitu, yang mana parameternya boleh dicobakan secara bebas sebelum kemudian dituangkan untuk menjadi kebijakan atau apa yang dipraktekkan begitu ya. Nah jadi selalu ada kesempatan itu yang saya pikir nggak semua punya. Kalau petani nyoba ini nyoba itu dia hilang panennya kan ya. Tetapi kalau itu dikerjakan di lab ya nggak ada yang rugi gitu. Beresin dulu di lab, baru habis itu. Jadi strategi seperti itu saya pikir ya artinya itu sudah satu contoh yang satu lab yang perseptif terhadap kebutuhan yang ada di lapangan dan kemudian mengembalikannya ke sana gitu. Nah berikutnya mungkin saya ke Mbak Mel yang banyak sekali terjun ke kampung-kampung di mana pengalaman-pengalaman itu real ya, lebih daripada yang publikasi atau apapun bisa munculkan dengan segala keterbatasan. Dan menurut Bu Mel, apa yang para akademisi atau intelektual dalam hal yang lebih luas begitu, dia nggak harus ada afiliasinya dengan perguruan tinggi atau institusi, itu pengalaman belajar seperti apa yang menurut Mbak Mel bisa membantu kita semua menyusun suatu strategi? Iya. Ya itu memang bermula dari kalangan akademis sendiri. Kalau mau memperbaiki ekosistemnya ya, berarti ada sesuatu yang harus diubah, tidak bisa tinggal di Menara Gading gitu ya. Dan perlu belajar dari masyarakatnya, dan cara belajar tentu saja dengan caranya sendiri-sendiri. Nah, kesempatan untuk belajar dari teman-teman di komunitas, berbagai komunitas di seluruh Indonesia ini sangat besar dan sungguh luar biasa. Dan itu memperkaya para akademisi ini. Jadi keterbatasannya tadi tinggal hanya di dalam textbook, lalu melihat praktek-praktek yang ada. Dan praktek itu tentu saja ada praktek yang baik, praktek yang masih bermasalah, yang masih menghadapi kesulitan, dan macam-macam tadi yang sudah dicontohkan Mbak Dami. Nah, bagaimana kita akademisi ini bersama dengan komunitas-komunitas itu membangun pengetahuan
bersama ya, pengetahuan yang baru gitu ya, yang kemudian didialogkan dari pengalaman kita sebagai membaca A dan B, lalu mereka, dan praktek-praktek itu macam-macam, dari tadi ketahanan pangan sampai literasi. Jadi usaha teman-teman di bawah ini justru saya pikir jauh lebih kaya ya, dan lebih ada teman-teman misalnya di Malang itu mereka bekas preman misalnya ya, yang kemudian mendirikan Republik Gardu. Artinya gardu-gardu itu dipakai untuk ruang literasi, untuk membaca bersama anak-anak, kemudian bagaimana mereka pengetahuan mereka untuk bela diri atau itu tuh dilatih untuk anak-anak gitu ya. Jadi mereka yang justru memberi contoh bagaimana menggerakkan ya literasi dari bawah. Lalu ada teman-teman yang lain mempunyai praktek bagaimana dari komunitas-komunitas wanita tani misalnya gitu ya, kemudian bersoal tentang KDRT misalnya gitu ya. Bagaimana mereka dengan memberdayakan diri dengan komunitasnya dengan berbagai cara itu, mereka akhirnya bisa meningkatkan posisi tawar mereka terhadap para suami karena mereka bekerja bersama-sama membangun penghasilan secara komunal gitu ya. Lalu akhirnya mereka dibantu dengan para akademisi, pemangku kebijakan ini di Timur Tengah Utara. Para pemangku kebijakannya ada teman-teman yang di DPR membuat kebijakan, ikut membuat kebijakan untuk menurunkan payung KDRT, pemberantasan kekerasan sampai ke bawah, dan mereka bisa memberikan budget misalnya insentif pada komunitas-komunitas ini untuk menjadi paralegal komunitas misalnya. Nah, itu membuat mereka jadi pede sekali ya, yang tidak lulus hanya ya SMP, SMA mendapat sertifikat sebagai paralegal, lalu bersama-sama komunitasnya memecahkan persoalan KDRT di masyarakat. Nah, praktek-praktek ini macam-macam sekali ya. Dari adat, dari kesenian, dari pengguna, dan itu laboratorium yang luar biasa sangat kaya di Indonesia ini. Tentu banyak masalahnya. Mereka menghadapi misalnya yang di beberapa tempat itu danaunya yang mereka sudah pelihara dengan adat dan kebijakan macam-macam itu, tiba-tiba didatangi investor yang mau membuat PLTA, dan itu akan merusak gitu. Nah, bagaimana kita bersinergi, para akademisi pembuat kebijakan bersinergi dengan pemerintah untuk kepentingan keberlanjutan alam, keberlanjutan masyarakat, keberlanjutan kebudayaan di masa depan gitu ya. Nah, komitmen ini yang diperlukan. Sebab orang banyak kadang-kadang untuk uang, untuk status, kita terbelah-belah oleh itu. Jadi kembali lagi pada semangat melumbung, Mbak. Melumbung dalam arti kita mengidentifikasi apa masalah, kita mengumpulkan potensi-potensi yang ada, lalu bersama-sama kita melakukan sesuatu. Gitu. Jadi kita dalam satu jawaban Bu Mel itu bisa membantu kita melihat beberapa cases begitu lewat satu titik pivot begitu, di mana peran intelektual itu bisa kunci sepanjang dia perseptif terhadap masalah-masalah itu. Berikutnya, supaya ini sustain dan tidak tersebar begitu kan, harus dibuatkan, dikonstruksi suatu sistem pengetahuan ya, di mana ini jadi tadi itu melumbung, pengetahuannya akan ada terus, berkembang terus, dan dikuatkan oleh suatu yang terus-menerus termotivasi, gerakan tadi gitu. Nah, ini membantu saya untuk menulis. Jadi gerakan intelektual, gerakan yang sifatnya atau berangkat dari gagasan gitu kan, gagasan tadi karena resah, karena ada sesuatu yang harus diperbaiki, karena ada melihat ketidakadilan. Bagaimana agar gerakan ini berhasil guna dan sustain? Terima kasih. Mau kembali lagi yang dikatakan oleh Mbak Dami tadi ya, ilmuwan itu adalah orang yang berjalan di jalan sunyi, nggak banyak orang
bersama dia, resah, bersedia hidup miskin gitu ya. Sedih. Apa iya dia lah jadi nggak mau. Nah, jadi dia memang butuh kolaborasi dengan tokoh-tokoh gerakan masyarakat sipil, dengan seniman, dengan kelompok-kelompok kategorial yang ada di masyarakat ya. Nah, cara mereka membangun gerakan tuh aku belajar dari apa yang ku baca ya. Sebetulnya harus membangun gerakan pemikiran. Sama seperti kita masing-masing melakukan studi sampai berapa tahun jadi dosen? Aku 38 kali. 35. 44. Ya, 44 Bang. 32. 32 ya. Itu kan kita Kok bisa disunat? kita tuh kayak membangun school of thought, aliran pemikiran, aliran teori yang itu butuh waktu panjang. Kita membaca, dikonsultasikan dengan pengalaman-pengalaman, penelitian-penelitian, baca lagi, konsultasi, dikonfirmasi ya, konsultasi dan konfirmasi dengan pengalaman-pengalaman dan data-data temuan kita, sampai akhirnya kita ketemu rumusan-rumusan yang paling tepat, yang paling bisa dikerjakan, diimplementasikan dengan seluruh gerakan gitu. Nah, itu yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa di masa yang lalu tuh, para intelektual. Kenapa mereka bisa melahirkan rumusan Pancasila yang diambil dari nilai-nilai berbagai macam suku bangsa di Hindia Belanda, waktu itu Indonesia belum ada. Terus juga konstitusi itu kan karya-karya agung bangsa Indonesia ya. Itu kalau enggak mereka membangun gerakan pemikiran nggak akan jadi sih. Nah, kenapa kita generasi sekarang nggak melihat itu, belajar sejarah itu gitu. Itu karena tantangannya yang berbeda atau gimana Mbak Sulis? Artinya sekarang kita nggak diharapkan untuk ngarang ideologi yang baru kan? Atau apa? Level mana yang sedang yang kalau Mbak Sulis bilang gerakan pemikiran itu di level fundamental apa sekarang ini ya? Iya. Artinya bukan lagi bikin Pancasila yang baru. Enggak. Iya. Tentu saja tantangannya berbeda. Banyak sekali perubahan-perubahan, karena perubahan itu suatu keniscayaan ya. Perubahan masyarakat, perubahan hukum bahkan karena terjadinya pertemuan-pertemuan antar etnik, antar ras, antar bangsa. Lalu juga hukum, ada hukum adat, hukum agama, hukum negara, hukum internasional. Itu semuanya terjadi pertemuan-pertemuan sehingga kita sekarang tuh berada dalam situasi globalisasi. Kita terkoneksi dengan bangsa-bangsa lain dan kita mengamini prinsip-prinsip kemanusiaan yang sama, prinsip tata kelola pemerintahan bersih secara bersama-sama. Jadi anti korupsi sama-sama, kita concern pada soal keberlangsungan lingkungan, ingin memelihara biodiversity gitu kan hari ini situasinya ya. Tetapi tetap yang kita harus lakukan adalah membangun gerakan yang bisa adjust dengan kebutuhan-kebutuhan baru. Misalnya kalau di dalam konsep tentang negara hukum, itu substansi negara hukum tidak lagi cukup hanya untuk melindungi hak-hak politik, hak ekonomi, sosial, tetapi juga keadilan lingkungan. Nah, itu harus jadi tambahan-tambahan baru. Tapi cara kerjanya tetap sama gitu. Kita membangun gerakan pemikiran yang terus-menerus dari literatur dan data kita konfirmasi dan melahirkan tesa-tesa baru gitu sih kalau saya melihat. Jadi stakeholders kita yang makin beragam gitu ya untuk satu hal, dan juga partner kerjanya ya. Mungkin yang tadinya cukup kerja dengan siapa, sekarang harus punya partner. Betul. Atau mitra kerja yang lebih banyak. Iya, betul. And helix, tidak lagi pentahelix. Dan dan itu sebabnya kita bisa ketemu kan di meja ini adalah
sains, hukum, humaniora, dan seni ya. Iya. Itu bisa bertemu karena tadi kita memang perlu Kolaborasi. ya, menurut saya bukan pengayaan aja ya, tetapi memang keperluan, kan beda tuh ya. Sesuatu yang sudah menjadi keperluan artinya harus dipenuhi keperluan tersebut untuk bisa maju. Nah, boleh nggak sekarang kita beralih ke Linda untuk mendengarkan teman-teman di sektor budaya yang banyak ke arah seni, ruang lingkup kerjanya itu seperti apa cita-citanya, apa yang menjadi harapan dan bagaimana strategi untuk mencapai ke sana. Indonesia kan tidak ingin hanya sejahtera tapi juga bahagia kan ya katanya. Indeks bahagia itu strateginya gimana untuk mencapainya? Biar miskin tapi bahagia, Iya. gitu, Lin. Itu tadi saya mau bilang miskin, tapi sebetulnya perlu ada akses, perlu ada dukungan pendanaan. Misalnya begini, kita semua sama-sama duduk sini, tapi kan kita bersyukur kita sudah banyak melihat berbagai adat, tradisi, perayaan, upacara. Nah, saya selalu bermimpi membayangkan kalau anak-anak muda sekarang itu bisa menonton kesenian dari daerah lain tanpa mesti mengeluarkan biaya besar. Ya, mungkin itu sekarang dimungkinkan melalui bisa nonton di layar komputer atau di gawainya. Tapi kan pengalaman menonton langsung itu tidak tergantikan. Nah, untuk mendatangkan pertunjukan atau pameran, film itu kan memang perlu biaya ya. Jadi kalau kita mau bilang akses untuk semua, ya itu harus didukung dengan dana yang cukup besar. Gitu. Ya, itu buat saya masih sebuah mimpi ya, karena saya percaya begitu generasi muda punya kesempatan untuk melihat praktek-praktek seni, budaya, dan tradisi dari daerah lain, itu memperkaya dan mengasah pemikiran kritis. Oh, kenapa gerakannya kalau di tempat saya kakinya harus rapat, tapi kalau dari daerah lain justru kayak kuda-kuda, kayak pencak silat gitu. Itu kan jadi sebuah ajang dialog yang terus kalau diasah itu akan indah sekali dan bisa meluas jadi transdisiplin itu bisa terjadi percakapan itu. Tapi ya sayangnya selalu ada keterbatasan sumber daya dan pendanaan. Jadi ya kalau dari saya tuh inginnya ada akses untuk itu supaya juga gini. Dulu pengalaman saya waktu awal-awal baru mengajar manajemen seni, saya ke daerah. Terus ya saya oke, ini cara bikin proposal gini-gini dan harus disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Terus lalu ada satu orang yang menyentak saya karena bilang, Mbak Linda enak kan tinggal di Jakarta, kami di daerah gimana? Jadi itu juga mengingatkan saya bahwa oh ya, kita harus punya kerendahan hati untuk mendengarkan bagaimana pengalaman orang lain ya. Jadi kembali lagi dari pembicaraan podcast kita sebelumnya, memang masing-masing kita bagaimana caranya kita bisa menginspirasi teman-teman, kolega supaya punya kerendahan hati untuk saling mendengarkan, untuk bisa berdiskusi, untuk bisa memperbaiki semua keterbatasan yang ada. Ya, terima kasih Linda. Saya pikir membuka akses itu ya ke apapun yang hal baik sebagai sumber belajar, sumber pengayaan, bahkan kebutuhan yang primer ternyata masih belum adil akses tersebut. Dan ketika akses itu dibukakan, kesempatan refleksi jadi menjadi ada. Gerakan yang Mbak Sulis sebutkan tadi, lalu tidak sesuatu yang sentral begitu, tetapi sesuatu yang spiritnya dirasakan dan dibantu, didukung dalam pencapaiannya oleh lebih banyak kalangan, sehingga umpan baliknya juga lebih
lebih representatif ya. Kalau enggak kan kita dapat umpan balik dari intelektual atau akademisi saja. Tapi dengan ada yang ke kampung, ada yang ke daerah, ada yang dengar dari berbagai pengalaman yang berbeda-beda tadi, spirit gerakan untuk memajukan tadi, saya pikir tidak merupakan sesuatu yang mustahil. Tantangan memang pastinya ya, dan apa jadinya kembali lagi tugas intelektual untuk yang menjamin bahwa ini nggak berhenti di sini. Menurut aku salah satu tugas intelektual itu mengutip kata bapakku ya, Profesor Bukhari. Profesor Bukhari. become a disturbing element. Jangan takut untuk mengganggu, Ya. menjadi faktor pengganggu. Ya, Terutama kalau mengubah, faktor, memperbaiki. ya, untuk mengubah, memperbaiki policy dan mengingatkan pemerintah itu kan memang harus ada faktor pengganggu Ya. itu. Jadi faktor pengganggu yang sebetulnya diperlukan untuk mencari equilibrium baru Ya, yang ya. diperlukan bersama. Jadi harus ada yang berani berperan seperti itu. Ya. Tapi jujur sekarang kita ini kan jadi sopan-sopan ya. Kurang ada yang, well, Mbak Sulis berani. I'm looking at myself, okay, am I too quiet gitu ya, dan mungkin nggak tahu perguruan tinggi overall agak quiet. NGO Tapi saya NGO juga quiet apa memperkuat gimana? bahwa mengganggu itu sebenarnya karya seni yang baik itu Ah. sebetulnya mengganggu. Provokatif ya. Iya, tapi juga bukan mengganggu, Bukan meneror, mengganggu. tapi jadi Membuat refleksi. orang Ya. jadi, oh kok saya nggak terpikir ya, oh Iya. kenapa begitu, ya. Dan setiap orang pasti punya interpretasi yang berbeda-beda. Tapi itulah, tapi untuk mencapai karya seni yang bagus ya perlu segala macam ketekunan, disiplin dan kerja keras. Ekosistem yang mendukung ya. Betul. Iya. Demokrasi juga. Demokrasi itu harus ribut. Ya, ya, ya. Apa Karena ya? kalau nggak kedengeran. Supaya ada Ada perdebatan. ada check and Ya, balances Oke. terhadap kekuasaan. Kalau nggak mereka nggak ngerti bahwa mereka berbuat salah. Ya. Jadi ada diskusi tanpa harus berkelahi. Iya. Itu kan esensinya. Nah, Dan itu perlu iya. substansi kan Ya, untuk perlu substansi Iya. dan juga akses seperti yang dikatakan tadi, akses pengetahuan seluas-luasnya. Ya. Sehingga pengetahuan itu tidak menjadi kasta gitu Iya. ya. Betul. Sekarang ini kan ada Setuju. kasta orang yang bisa tadi sekolah dan sebagainya. Bagaimana kita membuatnya seluas-luasnya dengan cara yang sangat berbeda-beda. Kita kan terbatas nih. Ya. Kalau anak-anak muda kan dengan teknologinya bisa menerjemahkan, mengalihwahanakan kesenian, pengetahuan apa itu dengan cara yang anak. lebih nyambung ke mereka Ya. dan mereka bisa berpartisipasi untuk berdialog, membuat dialog pengetahuan ini. Jadi gratis. Kita sekarang kan banyak kapitalisasi pendidikan, kapitalisasi pengetahuan Ya. untuk membuat kasta dan sebagainya. Kita harus mendobrak itu, siap menjadi pendobrak Ya. dengan membuka akses seluas-luasnya. Melumbung Dengan melalui lumbung tadi. terbitlah terang. Nah, Iya. ini salah satu cara kita adalah Ya. ini. Dan nggak ada apapun yang terlalu kecil ya Ya. untuk memperbaiki sesuatu. Tidak ada. nggak harus Ya. sesuatu Tidak harus yang besar. Dari Ya. apa yang kita punyai Exactly. sendiri-sendiri, sedikit apapun berkontribusi. Iya. Baik. Setuju. Dan astronomi tadi Mbak udah bilang sangat universal, Ya. bisa juga menjadi bagian dari Oh, sangat bisa. Ingat ketika kita diskusi tentang bring back the dark, bring back the night sky, Ya, ya. karena susah melihat bintang, nightnya sudah penuh dengan polusi lampu, polusi Ya, cahaya. ya. Those are Ya, the ya. kind of things that we need to Ya. fight for. Ya, Ya, betul. ya, Kita bisa membuat semacam gerakan ya ya. untuk mengembalikan langit malam. Misalnya itu sebagai Betul. suatu kesadaran pada semesta. Ya. Yang Melalui sebetulnya seni, betul. melalui Mhm. aktivis kebudayaan. Ya, intinya positivism itu sebagai sesuatu yang sifatnya optimis ya, bahwa kita bisa dengan kapasitas yang kita punyai selalu ada yang bisa kita kerjakan begitu. Ya. Tapi dengan bersama kita mungkin bisa kerjakan sesuatu yang Ya. Ya, sedikit Setuju. Ya. setuju. lebih impactful dan juga lebih panjang umurnya. Saya pikir. Sepakat. Sepakat. Jadi jangan lupa melumbung, sedikit atau banyak nggak penting.
Terima Iya. kasih. Dan komentar dari para pendengar, pemirsa, kami tunggu apa tanggapan Anda, apa usulan Anda untuk masa depan yang lebih baik. Ya, Alright. terima kasih banyak. Terima kasih.